dua versi yang berbeda mengenai siapa yang merekam peristiwa penganiayaan. Sekarang saya ke Bang Dolfi terlebih dahulu. Menurut klien Anda, Bang Dolfi, yang merekam ini siapa sih? Shane atau AG? Ya, tadi kan di dalam reka adegan itu sudah diperagakan juga siapa-siapa yang merekam, yaitu yang diperagakan tadi oleh tersangka S ya, tersangka S. Dan diganti setelah itu ada diganti ke saudari AG ya. Oke, nah kalau menurut klien Anda, AG berganti-ganti memegang HP karena unsur paksaan dari klien Anda, atau memang dia tidak ada unsur paksaan secara sukarela? Kalau dari keterangan dari klien kami tidak ada paksaan. Oke, baik. Sekarang saya langsung minta tanggapannya. Bagaimana ini Bang Hamzah, sebenarnya Anda dan juga keluarga apakah bermasalah ketika ada pelibatan AG dalam merekam? Karena jangan sempat ada anggapan, wah ini Mario Dandi seakan-akan cuci tangan atau mengajak untuk keterlibatan AG. Seperti apa Mas Hamzah? Ya, baik Mbak. Begini Mbak Cici, kalau untuk perekaman itu, tadi kita jika melihat rekonstruksi adegannya, itu jelas tersangka MDS meminta S untuk melakukan perekaman menggunakan kamera HP-nya. Dan ketika tersangka S ingin, kalau di adegan tadi ingin menahan MDS, HP itu dipegang oleh pelaku anak. Nah, dari itu malah saya jadi timbul pertanyaan, video itu untuk apa MDS lakukan itu? Oke. Dan yang tersebar di sosmed itu apa, video dari mana? Berarti kan ada ini yang miss nih dari peristiwa itu. Tapi kalau konten kita di LBH Ansor bahwa jelas fakta yang terjadi, telah terjadi penganiayaan berat yang menimpa Ananda David yang dilakukan oleh satu pelaku tunggal, MDS. Sedangkan S dan pelaku anak itu turut serta. Iya, baik. Mungkin sekarang saya langsung minta tanggapan kepada Bang Dolfi, mengingat sosok klien Anda itu begitu banyak sekali dikritik oleh publik. Ini merupakan waktu yang luar biasa Anda untuk mengklarifikasi versi dari klien Anda. Untuk apa merekam video penganiayaan? Di dalam mereka adegan itu hanya meminta kepada tersangka S untuk merekam. Jadi dalam perekaman itu pun tidak ada paksaan. Jadi di untuk dalam proses adegan tadi itu tidak ada yang menunjukkan bahwa klien kami memaksa ya. Oke, iya. Bang Dolfi, untuk apa video itu? Apakah dianggap sebagai trofi kebanggaan sudah berhasil mengajar anak orang atau bagaimana Bang Dolfi? Mohon maaf sebelumnya. Menurut klien kami tidak seperti itu. Lantas? Hanya ingin merekam saja. Oke, tanpa alasan ingin merekam saja. Nah, bagaimana di sini Pak Ahyar? Bagaimana ya kita melihat ini supaya kita harus imbang ya, tidak menyudutkan salah satu dari pihak. Merekam penganiayaan ya karena pengen aja. Kira-kira diterima hakim tidak sih nanti? Ya walaupun ya di dalam suatu tindak pidana motif itu tidak penting. Tentu nanti hakim akan bertanya karena motif itu akan berkaitan dengan memperberat atau memperingan pidana. Itu tujuannya. Tentu dia akan tanya, apakah kalau misalnya dijawab suatu saat nanti di dalam sidang hanya ingin merekam saja, lantas hakim akan berhenti dalam pertanyaan itu, atau jaksa akan berhenti di pertanyaan itu, atau dia akan kejar. Oh untuk itu, nggak ada tujuan yang lain? Enggak. Percaya nggak dia? Kan belum tentu juga percaya. Jadi boleh aja, nggak akan bisa dipaksa terdakwa itu untuk menjawab semua pertanyaan. Dia punya hak juga untuk diam, nggak menjawab. Boleh. Nah, tetapi kan keyakinan hakim, kenapa sih orang kayak beginian? Ada nggak tujuannya? Nah, kembali lagi nanti yang akan dominan itu adalah keyakinan hakim. Percaya nggak dengan keterangan saksi? Percaya nggak dengan keterangan terdakwa itu dia? Hakim yang akan menentukan nanti. Mbak Retno, kalau kita melihat peristiwa pembulian dilakukan oleh remaja, kadang-kadang memang senang aja memvideoi orang sedang dipukuli. Nah, untuk AG ini kan masih ditelusuri karena dia termasuk yang memegang kamera. Seperti apa?
Iya, memang tadi sudah dijelaskan juga turut serta ya. Tapi apapun kan sebenarnya ketika dia turut serta ikut mengambil gambar kekerasan. Lalu tadi ya walaupun tidak disebutkan untuk apa gitu, tetapi ketika mengambil orang kan punya kecenderungan tidak sekedar menyimpan, atau kalaupun menyimpan seperti ada kepuasan batin gitu kan ya. Jadi ini juga menunjukkan sih sebenarnya ada mungkin haus penghargaan bisa juga kan. Artinya selama ini mungkin anak itu kalau dia memiliki konsep diri yang baik, yang positif, maka sebenarnya dia akan bangga sama dirinya dengan apa yang dia miliki, bukan dengan apa yang dimiliki orang tuanya atau harta benda apa yang dimiliki gitu ya. Termasuk tadi gagah-gagahan tadi gitu ya. Misalnya ini mungkin disimpan atau melakukan ini adalah bentuk seperti jagoan gitu. Nah, itu kan artinya ada haus penghargaan di situ, eksistensi yang seolah-olah kalau melakukan itu ya dia mendapatkan tadi eksistensi dan kepuasan. Nah, bagi saya sebenarnya ini bentuk-bentuk pembelajaran juga bagi banyak orang tua ya. Ini pembelajaran yang sangat mahal menurut saya, tapi ini momentum kita semua orang tua tuh memang gak ada sekolahannya, tetapi mendidik anak-anak untuk tahu aturan, untuk taat aturan, atau untuk mengerti hukum ya, bahwa dalam masyarakat kita ada hukum. Itu anak perlu diajarkan dari kecil. Bagaimana sebuah konsekuensi, tanggung jawab, termasuk tadi empati, simpati, ya, kepedulian pada orang lain, tidak melukai orang lain. Nah, ini kan ada tampaknya proses pengasuhan ya, yang kemudian anak ini mungkin berlimpah harta, tetapi tidak memiliki tadi kecukupan dalam kasih sayang dan ikatan batin. Nah, sehingga kemudian ini peristiwa-peristiwa semacam ini kemudian terjadi, dan ini kan anak-anak gampang banget ya emosi, kemudian ya membuli anak yang membuli anak yang nggak punya ayah kemudian hingga dia nggak bunuh diri. Nah, ini kan banyak hal yang akhirnya membuat matinya empati, rasa simpati, kasih sayang, empati pada orang lain. Jadi menurut saya saat ini adalah momentum bagi para orang tua. Ayo didik sedari dini anak-anak kita untuk punya terakhir, empati. saya ke Bang Dolfi, mengingat ini sudah ada penghakiman publik untuk klien Anda, bolehlah dalam waktu 1 menit jelaskan mengenai sosok klien Anda, karena ada anggapan kejahatan fatal itu biasanya bukan pertama kali. Biasanya orang tersebut sudah melakukan berkali-kali, tapi tidak ketahuan, terjadilah kejahatan yang fatal. Bagaimana sebenarnya Mario Dandi ini sosok seperti apa sih? Ya. Yang pertama-tama dulu untuk mungkin sebagai statement akhir ya. Jadi kami mewakili klien kami juga yang meminta juga kepada publik untuk saat ini kita yang terpenting adalah mendoakan kesembuhan daripada korban, yaitu Adinda David. Itu dulu yang paling penting. Dan yang kedua mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa memang yang kami dengar dari klien kami selama ini memang tidak pernah dia melakukan seperti apa yang dia lakukan saat ini. Jadi ini baru pertama kali, dan mungkin perlu kami juga luruskan. Selama ini kan beredar bahwa mengatakan usia daripada klien kami itu 20 tahun. Namun kalau dari yang ada sebenarnya itu beliau masih 19 tahun. Usianya baru 19 tahun. Oke. Dan tentunya ya ini penting kami mungkin luruskan dulu ya. Jadi seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terakhir tanggapannya, Mas Hamzah, ini baru perbuatan pertama kali versi dari Bang Dolfi di sini, bahkan sudah meminta maaf. Tanggapan dari Abang seperti apa, Mas Hamzah? Baik. Kalau untuk perbuatan pertama atau yang keberapapun, itu tidak ada kaitannya dengan kita ya. Yang jelas, dari rekonstruksi tadi sore, itu jelas fakta terjadinya tindak pidana, peran masing-masing dari para pelaku, dan peristiwa terjadi penganiayaan berat yang tidak bisa kita nafikan. Ya, kita LBH GP Ansor hanya berharap agar aparat penegak hukum di Indonesia memperlakukan seadil-adilnya untuk peristiwa ini, dan kita juga memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, siapapun yang menonton ini, untuk kesembuhan Ananda David. Mengingat sudah 2 minggu lebih Ananda David belum sadar sepenuhnya.
Baik, terima kasih Mas Hamzah. Ini merupakan momentum yang tepat ya untuk meminta klarifikasi dari kuasa hukum tersangka, bahkan juga korban di sini. Terima kasih Pak Ahyar, juga Ibu Mbak Retno, bahkan juga Mas Hamzah, juga Bang Dolvi pemirsa. Kita akan tunggu nanti bagaimana peristiwa ini akan bergulir pasca rekonstruksi. Dan sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda, di antaranya mengenai video penganiayaan yang terjadi pemirsa di Pajek, Kabupaten Tangerang. Sesaat lagi.